Selamat siang. Saya Vicky Disontuana, dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridama, dosen pada perguruan tinggi, dan mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah Digital Public Relation, salah satu mata kuliah keahlian saya. Berikut cuplikan secara lengkap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Oke, selamat datang di kelas Digital PR ya. Ini pertemuan pertama untuk kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah program mata kuliah ini, mata kuliah Digital Public Relation. Tenaga pengajarnya adalah saya, Vicky Disontuana Sikom, Memikom, sebagai ketua tim mata kuliah, dan juga Ibu Sandra Karisa Umbodata, Esikom, Memikom. Ya, teman-teman, di mata kuliah ini kita akan sama-sama belajar tentang Digital Public Relation. Salah satu mata kuliah pilihan yang saya rasa cukup penting ya, up to date dari beberapa mata kuliah pilihan lainnya. Nah, yang pertama, kontrak belajar dalam mata kuliah ini, saya kira yang pertama adalah kita akan mulai setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12.20, sorry. Kemudian toleransi untuk keterlambatan kita semua, termasuk saya dan juga Ibu Sandra, yaitu 15 menit. Dan untuk presentasi penilaian, kebetulan mata kuliah ini menerapkan metode study case dalam proses pembelajaran, maka untuk kuis 10%, kemudian untuk tugas 10%, dan juga soft skill atau keaktifan di dalam kelas itu 25%, UTS dan UAS itu sebanyak 15%, dan yang terakhir adalah proyek atau studi lapangan ya, itu sebesar 30%. Selanjutnya syarat untuk mengikuti UTS dan UAS minimal kehadiran dari teman-teman mahasiswa itu adalah 70% atau sekitar 12-13 pertemuan. Oke, selanjutnya tata tertib dalam perkuliahan ini saya kira dirancang untuk ya kita sama-sama tertib ya dalam proses perkuliahan. Mulai dari teman-teman diwajibkan untuk selalu ikut perkuliahan. Kenapa? Karena study case atau studi kasus itu menghadirkan teman-teman di setiap pertemuan itu pasti kita ada tugas dan juga ada pembahasan proyek. Kemudian yang berikut adalah ya tidak boleh melakukan aktivitas lain dalam proses perkuliahan sampai pada kalau misalnya kuliah ini nanti hybrid, misalnya nanti 30% ya kita kuliah secara online, maka teman-teman harus menyiapkan waktu khusus ya atau tempat khusus untuk proses perkuliahan. Oke, selanjutnya yang berikut. Nah, untuk mata kuliah ini sistem pembelajarannya adalah pembelajaran tuntas. Itu artinya kalau nanti ternyata teman-teman ada yang tidak lulus, maka bisa melakukan remedial. Nah, remedialnya nanti Pak akan sediakan waktu untuk bisa remedial. Jadi diharapkan setiap pertemuan itu teman-teman lulus atau pembelajarannya tuntas. Oke. Kemudian yang berikut adalah kita masuk pada deskripsi mata kuliah. Nah, teman-teman, di mata kuliah Digital Public Relation ini khusus apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah teman-teman diharapkan punya pemahaman pertama kaitannya dengan konsep digital PR itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah pemahaman tentang tools, berbagai tools di dalam penggunaan media digital. Salah satunya yang paling banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa adalah media sosial. Termasuk juga bagaimana tujuannya, strategi, dan juga pemanfaatan dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan apa? Untuk digital public relation. Diharapkan bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini teman-teman bisa cakap untuk menggunakan media sosial untuk kepentingan digital public relation. Nah, hal ini sangat penting karena terutama kalau kita kaitkan dengan industri kerja, itu 50-60% harus beradaptasi dengan media sosial. Nah, perencanaan konten kreatif, konten kreator, dan seterusnya itu
diharapkan teman-teman bisa punya kemampuan untuk hal itu. Kemudian tidak hanya berhenti pada hal itu saya, tapi juga cakap untuk bisa membuat misalnya online presentation, kemudian mengelola podcast, kemudian bisa menciptakan misalnya teman-teman punya kemampuan untuk menulis skrip dalam konteks media sosial, di website dan seterusnya. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan nanti setelah teman-teman belajar mata kuliah ini ada kemampuan sikap, kemudian kemampuan pengetahuan atau knowledge, kemudian ada kemampuan untuk keterampilan khusus dan juga keterampilan umum yang harus dikuasai adalah ini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mata kuliah ini, baik itu kerja individu maupun kerja kelompok. Yang berikut adalah menguasai secara keseluruhan teori, konsep maupun prakteknya dalam digital public relation. Dan juga kemampuan khusus diharapkan bahwa nanti tidak hanya di dalam kelas, tapi juga pada saat teman-teman turun lapangan, nanti kan project yang akan dilakukan oleh teman-teman itu kan salah satunya adalah turun lapangan itu teman-teman sudah bisa beradaptasi dengan ini, norma hukum, norma sosial, misalnya apa yang boleh diupload, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemampuan umum. Kemampuan umum itu juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam digital public relation. Oke, saya koma dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Abner. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya mau bertanya soal penilaian, Pak. Ya. Jadi tadi kan Bapak dijelaskan tentang beberapa item penilaian. Mungkin saya minta Bapak coba menjelaskan lagi bentuk penilaiannya bakal seperti apa. Dan tadi Bapak sempat singgung bahwa mata kuliah ini akan menghasilkan proyek. Mungkin apakah Bapak bisa gambarkan awal dulu kira-kira gambaran proyek yang akan kami lakukan itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang cukup bagus. Kita kembali ke slide ini ya, sistem penilaian. Nah, ini ya, sistem penilaian itu menurut case study yang diatur dalam peraturan undangan itu ada kurang lebih sekitar 5 ya. Yang pertama kuis, nanti setelah selesai ini teman-teman saya minta untuk mengerjakan kuis untuk pertemuan ini. Kuis itu 10%. Kemudian yang kedua adalah tugas. Nah, di 14 pertemuan ini ada sekitar 4-5 tugas project yang nanti teman-teman lakukan, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian tugas itu 10%. Kemudian soft skill, keaktifan, kemudian keaktifan di dalam kelas, kerjasama tim, kemudian presentasi dan juga tanya jawab, memberikan argumen dan seterusnya, itu lumayan bobotnya 20%. Dia lumayan lebih besar dari yang lain. Kemudian untuk UTS dan UAS itu sebesar 15%. Nah, UTS dan UAS itu dirancang untuk teman-teman punya pemahaman tentang konsep teori dan juga praktek yang dilakukan selama pertengahan semester maupun di akhir semester. Dan yang terakhir adalah proyek. Proyek itu sebesar 30%. Nah, khusus untuk proyek ini, tugas luarannya sudah Pak rancang bahwa nanti teman-teman akan dibagi dalam kelompok untuk mengelola baik itu media sosial, website maupun blog atau media digital lainnya. Misalnya kalau media sosial itu nanti ada satu kelompok yang berkaitan dengan manajemen Instagram misalnya. Kemudian ada juga manajemen Facebook, mulai dari perencanaan konten, membuat konten, berkaitan dengan semua menu dan aplikasi yang ada di media sosial, maupun nanti di website juga seperti itu. Nah, untuk penjelasan detailnya, Abner, nanti pada saat pertemuan keempat atau 5, itu nanti Pak akan membahas secara detail. Kemudian nanti di habis perkuliahan ini kita akan membentuk kelompok untuk menentukan proyek ini. Saya kira seperti itu. Apakah cukup jelas, Abner? Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oh ya, silakan Jessica. Saya mau tanya Pak, dalam mata kuliah ini sistem pembelajaran tugasnya itu seperti apa?
Sistem pembelajaran tuntas. Oke, terima kasih Jessica. Ya, jadi sistem pembelajaran tuntas ya. Sebentar. Oh, di depan. Next. Oke, yang berikut. Nah, ini sistem pembelajaran tuntas. Nah, sistem pembelajaran tuntas itu dirancang untuk memenuhi semua mahasiswa yang program mata kuliah ini harus lulus. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak lulus? Mereka yang tidak lulus akan diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya pengulangan atau remedial. Nah, remedial itu dirancang untuk teman-teman mahasiswa itu belajar lagi, kemudian tes lagi. Atau misalnya yang mengerjakan proyek, misalnya proyeknya kurang, misalnya pengukuran kreatifnya masih kurang, atau kemudian partisipasi dan seterusnya, itu akan diberikan kesempatan pada saat remedial. Nah, remedial itu bukan berarti teman-teman tidak mampu, tapi juga sekaligus mengajak teman-teman untuk memperdalam apa yang sudah teman-teman kerjakan tapi belum tuntas. Jadi sistem pembelajaran tuntas itu memungkinkan semua mahasiswa itu tidak tertinggal di dalam kelas mata kuliah ini. Jadi semuanya wajib lulus. Seperti itu. Bisa dipahami ya Jessica? Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman. Oke, next. Yang berikut ini tadi sudah. Oke, ini materi pertemuan yang akan kita kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama adalah hari ini kita sudah membahas tentang kontrak RPS dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan tentang pentingnya digital PR, sejarah dan seterusnya. Kita akan belajar bersama. Kemudian yang berikut adalah sampai pada pertemuan ke-7, salah satu tema yang cukup menarik yaitu mengenai online tools dalam digital PR. Jadi bagaimana internet itu mempengaruhi dan juga mengubah pemikiran maupun praktik kehidupan kita setiap hari. Kemudian selanjutnya ada UTS dan dilanjutkan dengan memahami dan membuat online presentation. Ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Sandra dan juga saya. Kemudian selanjutnya beberapa sumber yang akan kita gunakan dalam dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah ini, Cyber Public Relation. Ada beberapa buku sumber ya. Kemudian ada online PR dan beberapa buku lainnya. Nah, untuk sumber rujukan dan juga buku itu sudah ada di aplikasi Siadik Nona di Edlink Class. Jadi teman-teman silakan nanti aksesnya dari sana. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke teman-teman, waktunya untuk kita mulai kuis. Are you ready to quiz? Oke, silakan teman-teman mengakses di siadignona.undara.id. Linknya juga sudah saya teruskan ke ketua kelas Abner. Silakan mulai dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Oke teman-teman, waktunya sudah selesai. Terima kasih sudah mengerjakan kuis. Kita ketemu di pertemuan berikut. Selamat pagi, Tuhan berkati.